لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Istan Badaboe, Sarato Al-Quran ini Amama, paling ulama dari pandai pemuka masyarakat Pulau Medan Alam Nagari. Pagi sampai katanya pulang sampai kabar itu, urek sampai kasih dua batang sampai kasana daun rampang untuk katanya dia hujan sampai kerindu dari sana. Sarato ibu-ibu mundokan dua di pape kemanan gadang. Sumarat dalam negari undang-undang kamelenah kabang panji saluruh. Satu anak-anak TPQ dan TKA yang kami muliakan. Pertama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini Allah beri kita kesehatan, keimanan sehingga kita masih bisa hadir di masjid ini dalam rangka berubudiyah, bertakarub mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Andai saja kamu bersyukur dengan rahmat dan nikmat yang kuberikan, kata Allah, la azidannakum, pasti akan kutambah. Tapi sebaliknya wala in kafartum, andai kata kamu ingkar, enggak berterima kasih, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tanpa berdoa salawat serta salam sama-sama kita hadiahkan, sama-sama kita untukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah kami hamba Allah yang kami hormati, sesuai dengan permintaan pengurus kepada kami memberi judul ceramah kita malam hari ini, yaitu menyantuni anak yatim. Kalau kita baca Al-Quran lebih dalam, sebetulnya anak yatim merupakan anak yang paling istimewa. Allah menyuruh kita untuk memikirkan anak yatim, sehingga dalam Al-Quran kata-kata yatim itu terulang sebanyak 23 kali. Kata-kata yatim dalam Al-Quran terulang sebanyak 23 kali. 8 kali dalam bentuk tunggal, 14 kali dalam bentuk jamak, 1 kali dalam bentuk musanna atau 2. Begitu sayangnya Allah kepada anak yatim, agar kita selalu memperhatikan anak yatim. Bapak Ibu jamaah tawi hamba Allah yang terhormati, kita kembali kepada sejarah sebelum Islam, di mana kebiasaan orang Arab, para agniya atau orang-orang kayanya, orang-orang terpandangnya di zaman itu, kebiasaan mereka setiap minggu memotong unta. Karena wak tahu unta lebih besar daripada sapi. Diperkirakan satu unta itu bisa dimakan, dinikmati oleh 100 orang lebih. Dalam sebuah kisah ini dikatakan bahwa yang berbuat seperti ini adalah Abu Sufyan. Waktu itu dia belum masuk Islam. Ada yang mengatakan Abu Sufyan, ada yang mengatakan Abu Jahal. Tapi yang penting kejadiannya pasti, di mana mereka setelah menyembelih unta, lalu mereka masak dan mereka memanggil orang-orang kaya, orang-orang terpandang di kalangan mereka untuk hadir makan di pestanya mereka.
Sadang lama makan, datanglah seorang anak yatim yang berpakaian lusuh. Dia menghampiri orang-orang besar tersebut dengan berkata, "Bapak, berilah saya makan, karena saya sudah 2 hari belum makan." Dalam pikiran kita orang-orang beriman pasti terbayang dia akan mengambilkan nasi dan mengajak orang untuk makan. Tapi realitanya mereka malah menghardik, mereka malah mengusir anak yatim tersebut. Coba bayangkanlah 2 hari tidak makan, nampak orang pakai sebok makan lama di beliau di sini. Dia minta elok-elok ke orang tua agar aku makan. Lah 2 hari ya buat makan Pak. Tapi mereka bukan macam makan, tapi mereka menghardik. Justru itu turunlah ayat Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Kata-kata Ara'aita itu misalnya kalau dalam bahasa ada huruf istifham, semacam huruf pertanyaan. Adakah engkau melihat orang-orang yang mendustakan agama? Suatu pertanyaan yang didatangkan kepada kita orang-orang Islam, dan kita bersemangat atau berpikir untuk menjawabnya. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Adakah engkau melihat orang-orang yang mendustakan agama? Tapi kira ba'abana orang mendustakan agama ini. Fadzalikan ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim lahir dengan kehendak Allah, tapi setelah dia lahir orang tuanya meninggal, itu merupakan tugas kita sebagai bapaknya. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang mendustakan agama? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang-orang yang tidak memikirkan makan orang-orang miskin. Jadi tugas awak sebenarnya untuk orang bagamungo, tidak saya memikirkan makan keluarga awak, juga memikirkan orang-orang lain yang ada sekitar kita. Karena anak yatim, orang miskin merupakan tugas kita sebagai orang-orang beriman. Dalam sebuah kisah dikatakan, di sebuah sudut kota di Madinah ada perempuan kecil yang berpakaian lusuh duduk menangis sendirian. Dia menangis terseduh-seduh, didatangi oleh Rasulullah. "Wahai ananda, kenapa kamu menangis? Tidakkah hari ini satu Syawal, orang pada gembira berpakaian rapi? Kenapa kamu menangis?" Si anak kecil menjawab tanpa melihat kepada siapa yang bertanya. Dia menjawab dengan bahasa, "Wahai paman, ayahku sudah meninggal di waktu peperangan. Ayahku mati syahid bersama Rasulullah. Terus orang tua perempuanku nikah lagi dengan laki-laki lain. Hartaku, pakaianku, makananku, rumahku diambil. Aku hidup sebatang kara." Itu pengaduan anak kecil kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Wahai anakku, maukah kamu menjadikan Rasulullah sebagai ayah kamu, Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Baru nyuk kata kepada oleh anak tadi. Tidak tahu nyuk kalau namanya itu Rasulullah. Dengan haru, dengan menangis, nyuk rujuk dan Nabi badai. "Mari kita pulang.
nyo bawa dari Nabi ke rumahnya, nyo mandian, nyo ke pakaian rancak, nyo ke wangian. Begitu pentingnya ayat mengenai anak yatim. Lah dia makan, lah kanyang, lah dia baju, lah palasi, lah pakai wangian, anak tadi memainkan dua kawan apa dia. Sedang main-main dengan kawan itu, patah itu lah kawan tadi. Patah kami saja, kamu menangis, kamu menyendiri. Kenapa? Dan sekarang kamu sudah bersih dan gembira. Apa kata anak tersebut? Waktu itu saya tidak punya orang tua, tidak punya pakaian, tidak punya rumah, tidak punya makanan. Hari ini aku punya orang tua, Rasulullah, punya orang tua perempuan, Aisyah, punya saudara pamanku Ali bin Abi Thalib, punya saudaraku Hasan dan Husain, dan punya saudariku Fatimah. Dia yang segala-galanya mau nyantuni hidupku. Berangkat dari cerita ini, sedangkan Nabi yang lain selamat dari azab Allah, dijamin masuk surga, masih memikirkan keadaan yatim. Bapak Ibu berada mahtawi sama Allah yang hormat. Dalam ayat-ayat dikatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kulu fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim itu sama saja dia yang memakan api neraka dan dia kelak akan dilepaskan dengan neraka yang begitu menyala. Ini kisah daripada orang tua laki perempuan tadi yang mengambil haknya, yang mengambil hartanya, makanannya, dan semua rumahnya diambil oleh bapak dirinya. Itulah kisah dari mereka. Dan Nabi juga mengatakan dalam sebuah hadisnya, siapa yang memelihara anak yatim dengan saya di surga hakada, diisyaratkan dari begini, orang yang memelihara anak yatim dengan sungguh-sungguh nanti di surga dengan saya kata Rasulullah hakada, baca buku dari dekat. Dalam sebuah riwayat disampaikan oleh Abu Darda, apa katanya? Seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ba'asaru mailang kari hatiwa. Tak kamu bilang kari hatiwa, tak masuk dalam surga. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin hati kamu lunak, maka resiklah kepada anak yatim dan kasih dia makan. Dalam hal ini dikatakan orang yang sengaja memegang kepala anak yatim, satu rambut itu pahalanya sangatlah banyak. Artinya apa? Allah akan memberikan pahala kepada orang yang memegang rambut anak yatim dan meninggikan derajatnya. Begitu pentingnya memelihara anak yatim. Tapi pada sebagian orang ada yang tidak memahami anak yatim. Arti kata mereka sepelekan, mereka remehkan, dan tidak mereka pedulikan. Malah cucu mereka sendiri. Kalaulah anak yatimku apori cacat, satyo aku kan takut tanggung jawabnya. Bapak Ibu jamaah kami Allah yang saya hormati. Setelah kita bicara masalah anak yatim, sekarang kita bicara anak yatim yang mengguncang dunia. Artinya anak-anak yatim yang merubah dunia. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Nabi itu suri tauladan yang paling baik. Konsep pertama Nabi lahir di dunia itu innama bu'istu makarimal akhlak. Nabi katanya aku dilahirkan
memperbaiki budi pekerti manusia. Jadi itu dari anak yatim yang bisa berubah dunia. Yang pertama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir dalam keadaan buta, lahir dalam tanpa ayah, artinya sebelum dia lahir ayahnya sudah meninggal. Imam Bukhari lahir dari keadaan buta, orang tuanya tetap yakin, orang tuanya sabar untuk memelihara anaknya, berdoa siang dan malam dan malah bernazar, ya Allah, andai kata anak saya ini bisa melihat, akan saya serahkan kepada orang-orang yang pintar untuk belajar ilmu agama. Setiap malam berdoa, setiap malam menangis, setiap malam berdoa, setiap malam menangis. Mimpi tertidur dia mimpi, dia bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dalam mimpi itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada orang tua Imam Bukhari, anak kamu sudah diteguhkan oleh Allah. Esokan paginya anaknya sudah bisa melihat, dia berangkat dari rumah, dia bawa anaknya keliling kota Mekah, Madinah, dan sampai ke kota-kota Arab mencari orang yang bisa menjadi anaknya. Dengan catatan 20 tahun tidak boleh pulang kampung. Maka akhirnya dia seorang perawi yang paling hebat. Itu ada Imam Bukhari. Yang kedua, yang ketiga, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir dalam keadaan miskin, ayah mati sama bansai, hidup pas-pasan. Tapi orang tua Namparusi merupakan pendidikan yang pertama. Sajak ini hamil sampai lahir diberi makan yang baik-baik, halal dan thayyibah. Suatu kali orang tua Imam Syafi'i kok baik ke pasar, dia titip anak ke tetangga, dia baik ke pasar pergi belanja, dia pulang. Ibu di rumah anak tu menangis, bapak menangis, kamu itu lagi menangis, jadi aku susuan. Dia ambil anaknya, dia bawa ke rumah. Begitu hebat seorang orang tua, dia tidak yakin dengan apa yang dimakan tetangganya, karena dia anak yang kecil dia beri makan yang baik-baik, halal dan thayyibah. Ibu dia awal kalau ke rumah anak dia, si Imam Syafi'i itu sampai nanti muntah kedua susu kita dia, baru susu anak dengan air kurang tua. Begitu mana rahasianya orang tua mati anak makan. Nangka sampai Imam Hambali itu merupakan suatu mazhab yang kita kenal, dan dia merupakan orang yang ulet, hebat di dalam fikih, dan dia juga merupakan imam mazhab. Yang kelima adalah Uwais Al-Qarni. Kalau kita baca sejarah Uwais Al-Qarni ini, dia merupakan sesosok manusia yang diceritakan oleh makhluk langit. Hanya makhluk langit yang menceritakan sifat si Al-Uwais Al-Qarni ini. Suatu hari dia permisi kepada orang tuanya, "Ma, aku ingin menemui Rasulullah sebentar." Baiklah nak, sampai ke dia, amak sedang tak elok, amak sedang kurang sehat. Jadi mak, lapai menemui Rasulullah, kira-kira Rasulullah kau pakai parang. Dia titip pesan sama Aisyah. Ya Aisyah, nanti kalau pulang Rasulullah sampaikan pesan kau begini itu. Jadi kata Aisyah, dia pulang ke rumah saja. Sesampai di rumah, orang tuanya berkata, "Uwais, amak keragam mana nak Makkah nak menunaikan ibadah haji." Uwais yang hidup dengan miskin, nyoba pikir ba'a cara oleh PPT. Nah nampak sudah dia PPT, nyoba usaha pikir ba'a cara mengendong amak usuk ke Makkah. Nyo carilah nak lembu, nyo kape ke bumbung, nyo latihan tiap hari. Nyo gendong anak lembu, nyo badakan teori latihan untuk mengendong amak ke Makkah. Begitu sayang dan hormat kepada orang tua. Itulah Uwais Al-Qarni.
Bapak Ibu sudah ada matawi mama yang hormati, kita ambil kesimpulan anak yatim merupakan anak kita bersama. Dan saya lihat dan bukannya sampaikan langsung di masjid ini merupakan panitia yatimnya yang betul-betul bagus. Dalam artian misalnya sampai lain bangga dengan mempunyai markas yang banyak, bangga. Diumumkan semalayu kas kita bulan kemarin musola sekian, anak yatim sekian, bangga di rumah sampai bikin yatimku berlebihan. Seharusnya dari tahun-tahun habis bikin yatim itu. Yang kedua, mari sama-sama kita tekad tanamkan dalam jiwa kita, hidup kita ini sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kepergian kita tak satu pun yang tahu. Moga-moga kita berangkat dalam keadaan kaya, dalam artian banyak amal. Kok sakirun itu berarti dalam keadaan miskin, maka kita termasuk orang-orang rugi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menjalankan perintah Allah dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.